Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman semua, khususnya di mata kuliah pengantar ekonomi tentang pasar monopoli. Jika kemarin kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan nggak sempurna, kali ini kita akan bahas tentang pasar monopoli. Teman-teman pasti sering mendengar lah pasar monopoli. Namun seperti apa sih pasar monopoli yang saya maksud gitu kan ya di mata kuliah pengantar ekonomi ini? Jadi begini teman-teman, pasar monopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar persaingan nggak sempurna. Ya dong, kenapa? Karena dia memonopoli. Kalau monopoli berarti menguasai pasar tersebut. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Kebayang nggak sih? Satu produk dan cuma dia produsennya, cuma dia satu-satunya yang punya produk tersebut, dan dia bebas menentukan harga yang dia inginkan. Itu disebut monopoli. Tapi orang-orang pada beli tuh produknya. Kira-kira apa contohnya ya? Sudah mulai paham nih teman-teman? Coba cek atau tuliskan di kolom komentar apa perusahaan monopoli yang kamu ketahui. Tulis ya, kolom komentar ya. Nah, dikutip dari The Economic Times, di pasar monopoli, faktor-faktor seperti lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, lalu hak cipta dan paten, lalu serta biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Hal-hal itu yang bisa menjadikan kamu sebagai perusahaan yang monopoli. Gitu. Dengan kata lain, semua faktor tadi itu membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Nggak bisa berarti orang-orang lain tuh mau ikut pasar kita. Jualan apa tuh kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Nah, pasar monopoli juga memiliki beberapa informasi yang nggak diketahui oleh penjual lain. Jadi secret lah ya. Jadi penjualnya itu nggak bisa gabung ke tempatnya dia, gitu, nggak bisa ikut jualan seperti dia karena sangat rahasia. Nah, dalam bukunya Thomas Sony Tambunan dan Wilson R.G., judulnya Hukum Bisnis tahun 2019, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja yang menjual produk tersebut. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Wih, ini luar biasa nih, langsung jadi kaya raya nih, sultan. Cirinya apa pasar monopoli? Pertama, industri satu perusahaan, ya, hanya satu. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Harus di perusahaan itu, nggak bisa tempat lain. Nah, gitu. Yang kedua, nggak ada barang pengganti yang serupa. Nggak ada, ya hanya dia yang punya. Nggak ada barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Iyalah, karena faktor-faktor tadi ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Boleh di-replay lagi faktor-faktornya. Sulit buat masuk ke industri itu. Karena banyak aturan-aturannya juga. Nah, yang keempat, perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Ya karena cuma satu, ya dia yang menentukan harganya. Wih, bisa suka-suka hati dong. Nggak juga lah, nggak seperti itu. Nah, yang kelima, promosi iklan kurang dibutuhkan. Ya buat apa? Dia cuma sendiri yang jualan, nggak usah iklan lah. Orang pasti beli gitu. Orang pasti beli, nggak usah iklan. Nah, yang keenam, itu nggak ada. Jadi hanya 5 jadi cirinya. Nah, contoh pasar monopoli nih yang mau saya share. Tadi kan teman-teman udah nulis di kolom komentar ya. Contoh pasar monopoli yang saya ketahui. Berikut contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia di mana mayoritas berasal dari BUMN. Kalau BUMN berarti badan milik negara. Nah, dia monopoli. Yang pertama apa coba? PLN. Nah, ini dia. Perusahaan Listrik Negara PT PLN. Yang kedua, Pertamina. Ya, yang ketiga, KAI, PT Kereta Api Indonesia. Pernah ngeliat kereta lain selain KAI yang beroperasi di Indonesia? Nggak ada. Yang keempat, PT Pelayaran Nasional Indonesia. Lalu selanjutnya, PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, itu kan? Dan yang selanjutnya, Badan Urusan Logistik.
Itu. Nah, kalau kamu tak punya contoh lain, coba share di kolom komentar. Ada lagi nggak nih yang monopoli? Seperti itu. Nah, teman-teman, sesungguhnya pasar monopoli ini bukan berarti serta-merta bebas menentukan harga sesukanya dia. Enggak, pasti ada campur tangan pemerintah di sini. Sehingga masyarakat pun tidak menjerit untuk mendapatkannya. Contoh listrik, PLN. PLN enggak serta-merta karena dia cuma punya dia doang yang menguasai PLN itu. Enggak serta-merta dia menaikkan atau membuat harga yang nggak wajar gitu, yang tidak biasa lah, yang masyarakatnya nggak mampu untuk membelinya. Kalau misalkan masyarakat nggak mampu membelinya, membeli listrik tersebut, ya gimana mau sejahtera? Dan nggak serta-merta dikuasai harganya oleh perusahaan tersebut, namun juga ada campur tangan pemerintah. Makanya rata biasanya ada campur tangan milik negara. Mudah ya, gampang banget itu monopoli yang bukan mainan monopoli ya, tapi pasar monopoli yang bisa saya share. Jika ini bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman kamu yang lain. Kalau dirasa kurang bermanfaat, ya boleh tulis di kolom komentar aja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.